Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah pusaka, yaitu berupa keris yang sangat melegenda di masa lalu. Sebut saja keris ini namanya adalah keris Nogososro. Keris Nogososro sangat terkenal dalam cerita dan budaya masyarakat di tanah Jawa. Dalam dunia perduwungan, keris ini adalah salah satu dari dapur keris Lup 13 yang paling tersohor. Racikan yang lain terdapat pada keris berdapur Nogososro adalah keruwingan, geranangan, dan ripandan. Sebagian besar Nogososro dihias dengan tinanah emas, sehingga penampilannya terkesan megah, mewah, indah, dan berwibawa. Terutama bila keris ini dimiliki oleh golongan masyarakat yang sudah mukti kehidupan sosialnya. Adapun mahkota naga pada keris Nogososro ada dua macam, yaitu yang berbentuk seperti mahkota topong yang dikenakan tokoh wayang Adipati Kalno, dan salah satunya berbentuk mahkota seperti Prabu Kresna. Selain berlup 13, ada juga yang berlup 11, 9, dan 7. Sebab itulah kalau kita menyebut keris Nogososro harus disertai keterangan lupnya. Sebagian keris Nogososro juga terdapat bola kecil yang terbuat dari emas atau berlian pada moncong mulutnya. Butiran ini berguna untuk meredam sifat galak dan panas pada tuan keris. Apabila situasi gawat, misalnya terjadi rusuh atau perang, maka butiran berlian yang menyumpal mulut naga tersebut bisa dicopot, tentunya dengan cara yang magis pula. Itulah makanya keris naga atau kerabatnya, naga pasa, naga siluman, naga raja, dan sebagainya, tuahnya tidak jauh dari kewibawaan, kederajatan, kepemimpinan, dan kekuasaan. Alkisah menurut legenda, keris Nogososro Lup 13 tinanah emas dibuat pada zaman Majapahit, masa pemerintahan Prabu Brawijaya IV, sekitar tahun 1466 sampai 1478. Pembuatnya adalah Empu Supo Mandrangi. Konon keberadaan keris Nogososro tersebut hingga kini masih diliputi misteri. Ada yang percaya disimpan di Keraton Yogyakarta Hadiningrat, sementara versi lain menyebutkan keris Nogososro adalah pusaka kerajaan Majapahit. Keris tersebut hingga kini tetap terpelihara dengan baik oleh para ahli warisnya secara turun-temurun. Seperti yang dialami oleh tim kami, entah bagaimana ceritanya, sampai ada yang tahu tentang keberadaan keris Nogososro. Dengan berbagai cara, mereka para caleg waktu pemilu legislatif tahun 2009 berebut untuk mendapatkan tuah dari keris Nogososro tersebut, baik dengan meminum air bekas celupannya, meminjam, bahkan sampai ada orang kaya yang nekat mau membeli dengan harga paling tinggi 5 miliar. Ini semua mereka lakukan tentu demi menggapai sebuah cita-cita kekuasaan. Dari sisi spiritual, supranatural, hal tersebut bisa dimaklumi sebab keris Nogososro memiliki kehebatan magis yang luar biasa. Di samping untuk kewibawaan, juga untuk melanggengkan kekuasaan.
Prediksi menyebutkan siapapun yang berniat mencalonkan diri menjadi pemimpin, baik caleg atau bahkan presiden sekalipun, haruslah menguasai terlebih dahulu piandel keris Nogososro. Sedangkan dari sudut pandang sejarah, keris Nogososro memiliki sejarah yang panjang dan memiliki relevansi kekuasaan sepanjang zaman. Sebab selama berabad-abad lamanya, keris Nogososro dijadikan pancar kerajaan. Bahkan ketika negara telah berubah bentuk menjadi republik sekalipun. Akankah keris Nogososro akan dimiliki oleh orang yang cocok dan tepat untuk memimpin negeri tercinta ini? Wallahu a'lam bishawab. Itulah sepintas tentang keris Nogososro yang melegenda. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah pusaka, yaitu berupa keris yang sangat melegenda di masa lalu. Sebut saja keris ini namanya adalah keris Nogososro. Keris Nogososro sangat terkenal dalam cerita dan budaya masyarakat di tanah Jawa. Dalam dunia perduwungan, keris ini adalah salah satu dari dapur keris Lup 13 yang paling tersohor. Racikan yang lain terdapat pada keris berdapur Nogososro adalah keruwingan, geranangan, dan ripandan. Sebagian besar Nogososro dihias dengan tinanah emas, sehingga penampilannya terkesan megah, mewah, indah, dan berwibawa. Terutama bila keris ini dimiliki oleh golongan masyarakat yang sudah mukti kehidupan sosialnya. Adapun mahkota naga pada keris Nogososro ada dua macam, yaitu yang berbentuk seperti mahkota topong yang dikenakan tokoh wayang Adipati Kano, dan salah satunya berbentuk mahkota seperti Prabu Kresna. Selain berluk 13, ada juga yang berluk 11, 9, dan 7. Sebab itulah kalau kita menyebut keris Nogososro harus disertai keterangan luknya. Sebagian keris Nogososro juga terdapat bola kecil yang terbuat dari emas atau berlian pada moncong mulutnya. Butiran ini berguna untuk meredam sifat galak dan panas pada tuan keris. Apabila situasi gawat, misalnya terjadi rusuh atau perang, maka butiran berlian yang menyumpal mulut naga tersebut bisa dicopot, tentunya dengan cara yang magis pula. Itulah makanya keris naga atau kerabatnya, naga pasa, naga siluman, naga raja, dan sebagainya, tuahnya tidak jauh dari kewibawaan, kederajatan, kepemimpinan, dan kekuasaan. Alkisah menurut legenda, keris Nogososro luk 13 tinanah emas dibuat pada zaman Majapahit, masa pemerintahan Prabu Brawijaya IV, sekitar tahun 1466 sampai 1478. Pembuatnya adalah Empu Supo Mandrangi. Konon keberadaan keris Nogososro tersebut hingga kini masih diliputi misteri. Ada yang percaya disimpan di Keraton Yogyakarta Hadiningrat, sementara versi lain menyebutkan keris Nogososro adalah pusaka kerajaan Majapahit. Keris tersebut hingga kini tetap terpelihara dengan baik
oleh para ahli warisnya secara turun-temurun. Seperti yang dialami oleh tim kami, entah bagaimana ceritanya, sampai ada yang tahu tentang keberadaan keris Nogososro. Dengan berbagai cara, mereka, para caleg waktu pemilu legislatif tahun 2009, berebut untuk mendapatkan tuah dari keris Nogososro tersebut, baik dengan meminum air bekas celupannya, meminjam, bahkan sampai ada orang kaya yang nekat mau membeli dengan harga paling tinggi 5 miliar. Ini semua mereka lakukan tentu demi menggapai sebuah cita-cita kekuasaan. Dari sisi spiritual, supranatural, hal tersebut bisa dimaklumi sebab keris Nogososro memiliki kehebatan magis yang luar biasa. Di samping untuk kewibawaan, juga untuk melanggengkan kekuasaan. Prediksi menyebutkan siapapun yang berniat mencalonkan diri menjadi pemimpin, baik caleg atau bahkan presiden sekalipun, haruslah menguasai terlebih dahulu piandel keris Nogososro. Sedangkan dari sudut pandang sejarah, keris Nogososro memiliki sejarah yang panjang dan memiliki relevansi kekuasaan sepanjang zaman. Sebab selama berabad-abad lamanya, keris Nogososro dijadikan pancar kerajaan. Bahkan ketika negara telah berubah bentuk menjadi republik sekalipun. Akankah keris Nogososro akan dimiliki oleh orang yang cocok dan tepat untuk memimpin negeri tercinta ini? Wallahu a'lam bishawab. Itulah sepintas tentang keris Nogososro yang melegenda. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.